Mindset, mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Bagian 3, kebenaran tentang kemampuan dan pencapaian. Subchapter, label negatif dan cara kerjanya. Saya pernah menjadi jagoan matematika. Di SMA, saya mendapatkan nilai 99 untuk aljabar, 99 untuk geometri, dan 99 untuk trigonometri. Dan saya termasuk anggota tim matematika. Saya mampu mempertahankan nilai tersebut ketika menghadapi anak laki-laki dalam uji kemampuan spasio-visual di Angkatan Udara. Hal inilah yang membuat saya menerima berbagai brosur perekrutan dari Angkatan Udara selama beberapa tahun kemudian. Kemudian saya bertemu Pak Helman, seorang guru yang tidak percaya bahwa anak gadis dapat mengerjakan matematika dengan baik. Nilai saya merosot dan saya tidak pernah mengambil matematika lagi. Sebenarnya, saya setuju dengan Pak Helman. Tapi, saya tidak berpikir bahwa hal itu akan berlaku untuk saya. Gadis-gadis lain tidak bisa mengerjakan matematika dengan baik. Mr. Helman menganggap hal ini juga berlaku untuk saya, dan saya kalah. Setiap orang mengakui bahwa label negatif memang buruk. Jadi, mungkin Anda menganggap masalah ini sebagai bagian yang singkat. Tapi, ini sama sekali bukan bagian singkat. Karena para psikolog masih mempelajari bagaimana label-label negatif membahayakan pencapaian. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kemampuan negatif dari label-label yang diberikan kepada anggota kelompok-kelompok yang diberi stereotip tertentu. Misalnya, orang Afro-Amerika tahu betul tentang stereotip yang menganggap mereka memiliki intelijensi lebih rendah. Dan kaum perempuan tahu betul tentang stereotip yang menganggap mereka tidak mampu di bidang matematika dan sains. Tapi saya sendiri bahkan tidak yakin mereka mengetahui betapa merendahkannya stereotip ini. Penelitian yang dilakukan Claude Steele dan Joshua Aronson menunjukkan bahwa memberi tanda centang pada pilihan yang menunjukkan ras atau jenis kelamin seperti dalam formulir dapat memunculkan stereotip tertentu dalam pikiran dan membuat nilai ujian Anda merosot. Hampir segala hal yang mengingatkan bahwa Anda berkulit hitam atau perempuan sebelum mengikuti ujian tertentu dalam bidang yang dianggap tidak Anda kuasai dengan baik akan membuat nilai ujian Anda merosot tajam. Dalam banyak penelitian, orang-orang kulit hitam memiliki kinerja yang sama dengan orang-orang kulit putih. Dan perempuan juga memiliki kinerja yang sama dengan laki-laki, jika tidak ada stereotip yang dimunculkan. Tapi, kalau Anda menempatkan lebih banyak laki-laki dalam ruangan bersama seorang perempuan sebelum ujian matematika, nilai perempuan itu pasti jatuh. Oleh karena itu, ketika dimunculkan, stereotip tersebut akan memenuhi benak manusia dengan pikiran-pikiran yang mengacaukan, dengan ketakutan-ketakutan rahasia menyangkut peneguhan stereotip tersebut. Orang biasanya tidak menyadarinya. Bahkan mereka tidak memiliki cukup kekuatan mental untuk melakukan yang terbaik dalam ujian tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak terjadi pada semua orang. Hal ini utamanya terjadi pada orang-orang yang bermindset tetap. Hanya ketika orang-orang berpikir dengan sudut pandang sifat-sifat tetaplah, stereotip akan menguasai mereka. Stereotip negatif mengatakan, Anda dan kelompok Anda selamanya inferior. Hanya orang yang bermindset tetaplah yang menggemakan pesan ini. Jadi, dalam mindset tetap, baik label positif maupun label negatif dapat mengacaukan pikiran Anda. Ketika diberi label positif tertentu, Anda takut akan kehilangan label tersebut. Tapi, kalau dihantam dengan label negatif tertentu, Anda takut bahwa Anda layak mendapatkannya. Sebaliknya, bagi orang yang bermindset tumbuh, stereotip sama sekali tidak mengganggu kinerja mereka. Mindset tumbuh dapat keluar dari stereotip tersebut dan membuat orang-orang melakukan perlawanan dengan lebih baik. Mereka tidak percaya pada inferioritas permanen. Dan jika berada di belakang atau tertinggal, mereka akan bekerja lebih keras dan berusaha mengejar ketertinggalan mereka. Mindset tumbuh juga membuat orang mampu melakukan sesuatu yang bisa mereka lakukan dan sesuatu yang mereka butuhkan, meskipun berada di lingkungan yang mengancam. Kami pernah meminta pelajar Afro-Amerika menulis esai untuk sebuah kompetisi.
Mereka diberitahu bahwa jika sudah selesai, esai-esai mereka akan dievaluasi oleh Edward Caldwell III, seorang guru besar terkemuka dari Ivy League yang mewakili kemapanan orang-orang kulit putih. Feedback yang diberikan oleh Caldwell sangat kritis, tapi sangat membantu, dan reaksi-reaksi pelajar tersebut sangat beragam. Mereka yang memiliki mindset tetap memandangnya sebagai ancaman, penghinaan, dan serangan. Mereka menolak Caldwell dan feedback yang diberikannya. Inilah yang dipikirkan oleh pelajar bermindset tetap. Dia curang, dia tidak menilai dengan adil, tapi dia sangat bias, dia tidak menyukai saya. Yang lain juga mengatakan, ini sangat menjijikkan. Jelas sekali dia mencari-cari kesalahan untuk memojokkan hasil karya kami. Dan yang lain lagi sambil menyalahkan feedback, berdalih. Dia tidak memahami keringkasan poin-poin kami. Dia menganggap hal ini nggak jelas lantaran dia terburu-buru saat membacanya. Dia tidak menyukai kreativitas. Tidak seorang pun dari mereka yang mendapatkan pelajaran dari feedbacknya Caldwell. Para pelajar yang memiliki mindset tumbuh juga mungkin memandang Caldwell sebagai seekor dinosaurus. Tapi dia adalah dinosaurus yang dapat mengajarkan sesuatu kepada mereka. Sebelum evaluasi, dia datang sebagai seorang yang arogan dan terlalu banyak menuntut. Setelah evaluasi, adil tampaknya, merupakan kata pertama yang terlintas di benak kami. Kelihatan seperti tantangan baru. Ada juga yang bilang begini, dia bicara dengan gaya sombong, mengintimidasi, dan merendahkan orang lain. Bagaimana perasaan Anda tentang evaluasi yang diberikan? Evaluasi tersebut tampaknya jujur dan spesifik. Maksudnya, evaluasi tersebut bisa menjadi rangsangan tertentu untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Yang lain juga bilang, dia tampak sangat bangga sampai terlihat arogan. Dia sangat kritis. Bagaimanapun, komentar-komentarnya sangat membantu dan jelas. Saya merasa mendapat banyak pelajaran darinya. Mindset tumbuh memungkinkan para pelajar Afro-Amerika untuk memanfaatkan Caldwell demi kebaikan mereka sendiri. Mereka bersekolah untuk mendapatkan pendidikan, dan menjijikan atau tidak, mereka akan mendapatkannya. Bersambung ke subchapter, apakah di sini tempat saya?